Ya, kita memuji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dan dikuduskan. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dan dikuduskan. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Ku rindu di setiap waktu hidup di kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat, berdaulat
hadirat-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Ke dalam ibadah family ministry ini Tuhan, Engkau hadir dengan kekuatan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan melawan kami. Kita katakan ku rindu setiap waktu, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, berdaulatlah atas hidup kami. Engkau yang telah menebus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang bangkit memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami umat tebusan-Mu, umat pilihan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah saat sore hari ini bersama family ministry Tuhan. Kiranya Tuhan kami sadari siapa diri kami. Kami bersyukur kami ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa, kami sadari bahwa kami manusia yang selalu setiap hari terjatuh dalam dosa-dosa kami. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami terhadap sesama kami terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui dan kami menyesali semuanya itu Tuhan. Seringkali kami tidak bisa mengendalikan dan menguasai diri kami Tuhan. Ampunilah kami Bapa, basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang telah tercurah bagi kami Tuhan. Engkau yang setia dan adil akan mengampuni kami atas dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak lagi berbuat yang sama Tuhan. Tidak jatuh ke dalam lubang yang sama Tuhan. Tapi kami hari demi hari diperbaharui Tuhan. Oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih pimpin kami pada saat hari ini dalam pujian penyembahan kami, kesaksian, bahkan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Gunawan Chen Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat firman-Mu, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, memberkati kami, bahkan juga Tuhan menegur kami, mengoreksi kehidupan kami, membekali kami, bahkan juga menerangi hati kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Mulut lidah hamba-Mu Engkau kuasai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan pada saat sore hari ini di balik kemuliaan salib-Mu. Baik pemimpin pujian, baik pembicara, baik yang bersaksi, baik juga Tuhan yang berdoa syafaat, yang berdoa berkat, doa penutup, bahkan yang berbincang-bincang Tuhan, mimpin bincang-bincang, berapi dengan kuasa-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau Allah yang menguasai kami Tuhan. Lawatlah kami Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah kami Tuhan. Karena kami percaya dimanapun Engkau Yesus hadir, mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dikurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sungguh baik Tuhan. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, Engkau kuasai Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Biarkan kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan saat sore hari ini. Teman-teman kami yang belum masuk, yang akan masuk Tuhan, jauhkan juga dari segala penghalang sehingga kami dapat bergabung dalam Zoom Family Ministry ini Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan saat sore hari ini untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Ayo yang mau kesaksian boleh silakan. Bu Messi. Banyak. Pak Indra mau kesaksian. Pak Joni. Bu Lydia. Halo Pak Manik. Apa kabar Pak Manik? Belum bisa, belum. Pak Indra nggak mau bersaksi Pak Indra. Belum bisa. Halo Pak Indra. Ngomongin tapelo. Apa Pak Indra dilatih Pak Indra? Ya, saya masih ya. Pada saat itu saya diserang stroke. Jadi lupa semuanya. Atau dengan cara apa. Pagi-pagi saya bingung. Isi saya terus nongkrong saya. Saya dilarikan ke rumah sakit. Kiamat Tuhan. Nggak tahunya saya kena serangan stroke. Ya, di sebelah kanan. Sangka saya lumpuh total, tapi karena Tuhan baik, saya boleh pulih. Saya nggak sadar kan diri waktu itu, nggak tahu ngomongnya ngacak, nggak kenal diri saya juga. Jadi saya pelan-pelan saya sembuh. Cuma sampai sekarang ini saya masih kaku, masih nggak bisa bicara soal diri saya. Ya, terima kasih. Tapi berjalan ke kamar mandi bisa ya Pak Indra ya? Kenapa? Berjalan ke kamar mandi ke dapur bisa ya Pak? Jalan bisa, cuman nggak bisa ngomong, mesti pelok. Itu udah bagus Pak Indra ngomongnya. Ya ngomongnya mesti susah. Waktu Pak Pendeta Komingguan berapa lama waktu itu Pak pulihnya Pak? Saya mulut mentong terus ya 2 minggu lah. 2 minggu ya? Ya, terus. Tapi dibantu terapi ya? Dibantu itu tusuk jarum ya. Tusuk jarum saya 11 kali itu. Akupuntur? Iya. Saya pakai akupuntur belum bisa. Sekaku terus. Jadi saya mohon doanya. Amin. Kita doakan. Sembuh. Ya tetap semangat Pak Indra. Amin. Tetap semangat, Pak yang Indra. penting ya tetap semangat, tetap berharap Pak Indra. Jangan putus, jangan menyerah ya. Katakan. Nah, terapi apa Pak Indra sekarang? Kecil aja baru. Coba boleh dicoba itu Pak Indra yang di Bojong tuh yang di infus. Coba boleh dicoba Pak Indra. Udah infus juga nggak bisa. Oh. Tapi infus di mana itu? Di Karanganyar. Oh ya, saya tahu tuh Karanganyar juga. Kalimin. Sekali datang 500.000 ya di Karanganyar ya? 300. Oh 300 ya. Kalau di Bojong 800.000 itu.
Sekali donor, sekali berobat nih 310 kali. Oh, Masih nggak bisa juga. iya di Karanganyar juga saya dengar tuh. Cuma saya Terakhir tensinya Pak Hendra berapa? Tensi semua normal, Pak. jantung semua normal, apa normal. Nggak tahu, bisa kena serangan lagi 2 kali. Ya, berarti ada mungkin penyumbatan lah itu. Pengentalan darah mungkin ya Pak Hendra ya. Saya nggak makan obat lagi waktu itu. Serangan stroke. Nah 2 itu kalinya. betul. Emang kalau udah kena stroke harus Nggak bisa berhenti. ketergantungan Ya. obat harus itu. Harus dimakan terus setiap hari. Ya, saya minum pengentalan darah, saya minum darah tinggi, obat darah tinggi saya minum, diabetes saya minum, kolesterol saya minum sampai sekarang. Sekarang saya baru tahu bahwa itu nggak boleh berhenti makan obatnya. Betul, betul Pak Hendra. Itu saya udah berjalan hampir 7 tahun nih. Saya pikir udah sembuh, saya nggak mau makan obat. Katanya kambuh lagi sampai sekarang, nggak tahu. Iya. Ya, semangat terus Pak Hendra. Semangat terus. Amin. Ya, jangan putus harapan Pak Hendra. Tetap minum obat ya, tetap katakan nama diri sendiri, saya sembuh, saya diberkati Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, saya ditolong Tuhan. Gitu aja. Ngomongnya berulang-ulang begitu aja Pak Hendra. Saya sakit sekali nih sekarang di keramannya. Iya, emang kalau stroke, kalau yang sakit sebelah itu ngeri itu, sakitnya bukan main itu. Kalau saya cuman mulut mencong aja, bingung ya, kok bisa mencong mulutnya. Itu kayak Pak Dwi Handoyo kan sampai sekarang kalau kita perhatiin mulutnya masih mencong itu. Iya, iya. Ya. Tapi dia obat-obatannya dia hajar itu yang bagus-bagus dia beli dan semuanya ya. Jadi sembuh. Dia kurus total loh. 22 kilo dia turun. Tapi sekarang naik lagi, dia balik lagi. 100 lebih lagi, waduh ngeri itu. Ya, shalom Bu Christine Calvin. Shalom. Shalom. Mau kesaksian Bu Christine Calvin, silakan. Terima kasih Pak Hendra. Tetap semangat ya, Tuhan berkati ya. Semangat terus Pak Hendra. Amin. Iya, saya terlambat masuk karena ini baru selesai pelayanan penjara ya. Ya, amin. Baik, iya. Besok jangan lupa Bu Christine kalau bersedia jadi WL besok. Saya yang jadi WL kalau saya sudah janji biasanya. Besok yang Simanjuntak yang temannya Ibu Christine yang melayani. Siap. Luar biasa. Besok. Ya, kalau mau kesaksian boleh Bu Christine Calvin, silakan. Ya, tadi di pelayanan penjara ada satu orang yang masuk. Itu bukan di penjara dan bukan keluarga orang penjara. Rupanya 3 tahun yang lalu by Zoom ya, waktu awal-awal pandemi, saya pernah di satu persekutuan saat ini ada pelayanan profetik ya, jadi melalui doa kita doakan orang-orang yang sakit. Dan rupanya ibu ini saya sudah lupa karena kan dia masuk di Zoom dan dia menanyakan selama ini kemana Madam Christine. Jadi kebetulan dia minta linknya dan dia tahu dia masuk tadi. Dan dia hanya mau bilang bahwa puji Tuhan karena kami waktu itu semua yang sakit itu bahkan yang dikena roh jahat dia udah dia harus percaya bahwa Tuhan sanggup dan sangat sanggup untuk menyembuhkan. Dan tadi saya beri judul tema daripada ibadat kami adalah kebangkitannya memberi harapan. Dan menurut pepatah orang Belanda, orang Perancis, bahwa di mana ada pengharapan, di sana pasti ada kehidupan. Dan dia terus berharap sama Tuhan. Dan puji Tuhan kalau dia sekeluarga bisa menyatakan dia tidak satu denominasi dan beliau Katolik yang masih percaya dengan animisme ya. Puji Tuhan kalau hari ini dia ada
dan bisa menyatakan bahwa kami semua sembuh dan kami sehat. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan, kita masih punya harap. Hidup untuk Kristus, ada hidup untuk melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Kita sambut firman Tuhan ya. Tidak ada lagi yang bersaksi, Pak Pendetaku. Ya, lanjut Pak Edison. Ya, kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gunawan Chen. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada mata yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Kita katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya. Ya, silakan banyak Bapak Gunawan Chen. Ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, inilah saat yang paling kami tunggu-tunggu, yaitu ingin mendengar suara-Mu, ingin mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami sebagai umat-Mu yang setia, dan ajar kami terus supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan hadir dalam setiap hati kami. Dan ajarkan kami, dan kiranya firman-Mu, yaitu firman yang hidup itu, masuk ke dalam loloh hati kami, menembus roh kami, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi oleh karena kekuatan Roh Kudus, kami siap melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ya Tuhan pemberitaan firman ini, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengarkannya, baik yang di dalam Zoom
atau yang ada di luar, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, kabulkanlah, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. 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 Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hamba-hambanya yang luar biasa. Luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada hamba Ako Mingguan yang memberi kesempatan kepada saya untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan isi hati Tuhan dalam segala kekurangan dan keterbatasan saya. Mungkin ada yang belum kenal saya, apalagi yang jauh, Ibu Christine yang dari Perancis itu kalau tidak salah. Ada juga Pak Erikson yang dari Pematang Siantar. Nama saya Gunawan. Ya. Istri saya 2 anaknya. Ya. 1 itu melayani pelayanan pekerjaan Tuhan full timer di Presbyterian Lutheran Church di Amerika di Gereja Bule. Anak saya yang kedua dapat pendeta di Toraja, di Gereja Toraja Mamasa. Ya, saya bersyukur kalau sampai hari ini saya diberi kesehatan dalam usia yang mungkin di sini saya yang paling senior, umur saya 75 tahun. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Tuhan dan kemurahannya, bahwa kalau bukan Tuhan tidak bisa sampai hari ini saya bisa berusia 75 tahun dalam keadaan yang sehat. Ya, saudara-saudara. Dan hari ini, saudara, sebelum saya memulaikan acara untuk penyampaian firman Tuhan, sebagaimana biasa kalau Pak Mingguan tahu, yaitu saya suka menyanyi dulu memuji nama Tuhan. Adapun judul lagu saya ini adalah I Offer My Life. Biasa dibawakan oleh Don Moon. Adapun arti daripada lagu ini, I Offer My Life, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan. Loh, kok dituarkan nih? Ya, pakai live apa ya? Pakai musik ini nanti terserah loh saya. Jangan ya, pakai dikeluarin. musik boleh lah, silakan. Nggak apa-apa pakai musik loh. Cuma aku terjemahkan dulu. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Itu kira-kira sebagian daripada arti syair ini. Ya, oke. Gimana ini Pak Derikson, mau ditampilkan lagu saya yang sudah direkam itu atau saya langsung live? Terserah ini. Halo? Pak Derikson si jabat? Tadi kok sudah dikeluarkan gambar saya? Coba lagunya dulu. Lagunya Pak Gunawan seperti tadi apa? Itu mau di setel dengan lagu saya itu, saya nggak nyanyi pakai live. Kalau dia nggak, kalau beliaunya tidak mengeluarkan, saya langsung sekarang nyanyi live. Ya udah live aja Pak. Oh, Live saja. Baik, ya. siap. Luar Ini biasa. lagunya Don Moon, I Offer My Life. Haleluya. Luar biasa Pak Gunawan. Mana Pak Mingguan, lagunya Mantap. sama vokalnya seimbang Mantap. apa kekerasan musiknya? Mantap, mantap. Bagus. Luar biasa. Suaranya Saya sampai ini ke kan butuh surga. masukan, saya kan butuh kritikan. Mantap. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, lagu yang saya bawakan ini kan ku persembahkan hidupku, ya. Itu berarti bagian daripada memberi kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu, judul khotbah saya hari ini dari Kisah Rasul 20 ayat 35 dengan judul terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Kisah Rasul 20 ayat 35. Atau saya bacakan aja saudara-saudara ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Amin. Tidak mudah loh saudara, punya hati yang memberi itu tidak mudah. Tapi sebelum saya menguraikan sedikit singkat, saya selalu mendasari khotbah-khotbah saya dari Amsal 13 ayat 13. Ini sangat penting sebagai satu peringatan. Isi firman-nya begini, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman? Terkutuklah orang yang meremehkan firman. Tapi siapa yang taat perintah akan mendapat balasan. Jadi saudara, firman apa saja yang disampaikan yang kita mengerti, itu harus kita lakukan. Kita harus sungguh-sungguh menjalankan, bukan hanya sekedar teori yang kita ngerti, tapi tidak melakukan apa-apa. Sebab iman itu perlu perbuatan. Sudah berapa banyak kita mengerti firman. Sekarang judulnya lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi tidak gampang loh saudara-saudara. Kalau di satu sekolahan di Amerika itu ada satu pelajaran, guru agama mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Wah, muridnya tidak terima. Guru, bagaimanapun juga saya lebih suka menerima daripada memberi. Gitu. Wah, tidak bisa ini firman begitu ke Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara yang mendengar firman ini dengar baik-baik. Saudara harus memberi, tetapi dengan segala talenta karunia masing-masing. Tidak harus memberi materi. Nah ini satu muridnya teriak dari belakang, Pak Guru, ya ada apa? Saya setuju dengan Bapak, terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah ini guru ini heran ini. Ini kok ada anak satu yang paling aneh. Ditanya, betul kamu? Betul. Saya diajari sama papa saya. Diajari apa? Diajari itu, ya, karena papa saya itu seorang petinju. Jadi dia ngomong, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau dia tidak memberi dan menjotos, memukul, nah dia kan mesti bisa kena pukul terus, bisa kena out. Nah, saudara, ini bukan sekedar joke ya. Tapi memang apa yang disampaikan Paulus ini, itu adalah satu cerita kisah. Bagaimana sebelum meninggalkan jemaat di Efesus, Paulus kan punya pengalaman banyak di jemaat di Efesus, sekian tahun lamanya, dalam segala suka dan duka. Tapi mungkin kalau bisa tafsirkan, mungkin memberi apa-apa sama Paulus, sehingga Paulus bekerja untuk membuat tenda. Dengan tenda yang dia buat itu, dia itu menghidupi banyak orang, termasuk rekan-rekan sepelayanannya. Jadi saudara saya, mari kita belajar. Apalagi yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan. Bagaimana memberikan hidupnya untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Itu sudah jelas kita imani dan amini, di mana baru saja kita sedang memperingati satu perayaan yang luar biasa, Paskah itu. Tuhan memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. Kita yang selayaknya mati, Tuhan yang memberikan kehidupan yang kekal untuk kita. Ya saudara-saudara, tidak mudah saudara-saudara. Tapi banyak yang berpikir, kalau memberi, wah saya tidak mampu, saya begini, begitulah. Saudara-saudara, seperti apa yang saya katakan tadi, memberi itu sesuai dengan talenta dan karunia-Nya. Tapi satu perkara, saudara, yang harus dan pasti dilakukan itu, kita harus memberi. Talenta sekecil apapun yang kita punya, Tuhan mau kita memberi dan mengembangkan talenta yang karunia Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Bagaimana kita bisa membaca dari Matius 25? Ada yang diberi oleh tuannya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saudara tahu, saudara-saudara, di situ letaknya bagaimana Tuhan menginginkan, bagaimana talentanya itu tetap dipakai. Ya. Tuhan inginkan dalam diri kita, kalau kita sudah diberi talenta, 1 saja, kita harus lakukan itu, saudara-saudara. Kalau tidak, bagaimana hamba yang diberi 1 talenta,
Dia mengatakan karena Tuhan tidak begini dan itu, akhirnya kan tuannya marah dan berkata, campakkanlah hambaku satu ini. Sudah dipercaya dengan 1 talenta, yang lain 5, hasilnya 5, yang 2. Yang ini 1 tidak berani, malah ditanam, disimpan. Jadi intinya saudara-saudara yang sudah diberi talenta sama Tuhan, kembangkan untuk memberi. Ada yang memberi ya dengan materi karena dia berkelimpahan, berkecukupan. Tapi ada juga yang memberikan satu penghiburan bagi yang susah, mengunjungi yang sakit. Luar biasa tadi ya, Ibu Christine Calvin. Ini salah satu contoh. Dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan, punya hati untuk melayani orang-orang di penjara. Ini satu contoh kecil. Ini baru saja kita mendengar. Inilah ada bagian yang Tuhan inginkan dengan talenta dan karunia. Ada yang mungkin punya kepandaian memasak, menjahit, apa saja. Bagilah supaya kita ini benar-benar. Kenapa kita harus memberi? Karena kita sudah diberi, karena kita sudah diberkati, ya. Karena yang jelas kita juga sudah dipercaya. Karena kita juga merupakan bagian bersyukur, ya. Dan itu juga karena kita dengan apa yang kita lakukan itu kita mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Kenapa? Ya itu tadi. Kenapa saudara harus memberi? Karena kita sudah diberi, karena sudah diberkati. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan bersyukur. Karena kita sudah diberkati, kita sudah dipercaya. Bahkan itu tadi mempunyai tendensi mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya boleh cerita, saudara-saudara, apa yang menjadi pengalaman saya, ya, saya akan memakai depan. Biasanya saya pakai Evangelis Gunawancen. Sekarang saya ganti PDT, bukan pendeta. Artinya saya gembala sidang, bukan pastor. Saya ini bukan. Saya itu PDT, itu pengamen dalam Tuhan. Saya dikasih talenta menyanyi, saudara-saudara. Saya manfaatkan, saya gunakan. Kapan-kapan ya kalau memang ada yang pengen ketemu, mau minta video saya kirimi. Jadi saya di jalan-jalan itu ngamen. Di warung-warung itu ngamen. Bukan saya menerima uang, malah saya kasih bagi hadiah-hadiah itu, saudara. Sampai bosnya satu kali ada yang ngomong, belum pernah gua lihat orang ngamen tidak mau duit kecuali kamu ini. Saudara-saudara, itu memang panggilan saya, saudara, talenta saya. 17 Agustus tahun lalu, saya bagi 10.000 masker. Saya naik motor di kota, saya nyanyi 17 Agustus tahun 4. Halo, halo Bandung. Saya dibantu beberapa orang. Tapi Natal kemarin saya single fighter, single player, saya sendiri. Saya memakai kostum Sinterklas. Saya bagi-bagi hadiah dalam rencana Christmas Carol, saudara. Inilah saudara-saudara. Mari. Bagian kita itu adalah bagian ya yang perlu kita berikan kepada mereka supaya orang tahu. Ini loh orang Kristen. Ini orang Kristen. Ya, kalau ada tangganya yang nggak mampu, kenapa kita nggak peduli dengan mereka? Kalau ada semacam program peduli dengan yang membagi, itu loh salah satu contoh-contoh yang real, saudara-saudara. Apalagi tadi Ibu Christine tadi itu, Calvin itu, ini sudah jelas contohnya. Dan itu banyak sekali. Tidak harus materi. Ya, menghibur di penjara. Menghibur mereka yang tersisih. Dan saya ini spesialis pelayanan di gereja desa-desa yang tidak terlayani. Saya 8 tahun jadi ketua pendeta di Jombang, Surabaya itu, saudara-saudara. Saya dari mereka kalau melayani di gunung-gunung, pulang ya bawa susu sapi, pete, pisang, kopi, loh. Tapi hati saya suka. Saudara kalau tanya sama Pak Mingguan di handphonenya, nomor saya. Aku bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Bagi saya itu sebuah moto hidup.
yang sudah diturunkan oleh kakek nenek saya semuanya. Mereka itu peduli dengan orang-orang yang di bawah. Saudara, kalau saudara hari ini mengaku sebagai orang Kristen, maaf, cuma saudara mengerti firman, saudara simpen firman, saudara punya apapun tidak saudara bagi. Nanti seperti Tuhan itu marah kepada satu orang nanti. Tuhan campakkan lu dalam api lu. Itu sudah jelas, itu jejak firman sudah jelas, saudara-saudara. Saya yakin yang ikut ambil bagian dalam Zoom ini semua sudah melakukannya. Saya tidak menyangka kalau saya sekarang bisa di Gading Serpong, bisa beli rumah di sini. Saya orang kaya? Tidak. Ya, saudara. Saya 10 tahun, saya memakai gelar, Pak Mingguan tahu saya ini, duren sawit, duda keren, sarang duit. Duitnya siapa? Ya duitnya Tuhan. Itu aja saya jalani, saudara. Sekarang istri saya sudah meninggal 10 tahun, sekarang saya punya istri kedua. Wah, luar biasa istri kedua. Kemana-mana dia dampingi saya. Istri saya yang kedua itu speaker. Kalau saya ngamen-ngamen itu saya bawa kemana-mana. Naik motor, kayak naik Grab, naik apa saja. Ya bawa itu aja. Tidak bisa terlepaskan. Karena hidup saya memang tidak lepas dari pujian-pujian itu, saudara-saudara. Saya biasa nyanyi di mana-mana, saudara-saudara. Itu rasa syukur kita. Karena juga dipercaya dengan talenta kita. Dan satu hal, saudara-saudara, kalau kita berani keluar, menyaksikan, berbuat kebaikan, apapun bentuknya, itu juga salah satu menekan radikalisme dan intoleransi. Saudara-saudara, saya punya program tidak terlalu mulu-mulu. Saya bukan orang yang berkelimpahan, tapi saya berkeinginan membantu orang lain dengan cara Tuhan kepada saya, dengan talenta saya. Nanti satu hari, saudara, mau Pak Nikolas, mau Pak Mingguan lihat saya kalau saya ngamen di mana-mana, saya tidak malu. Karena yang penting saya tidak malu-maluin Tuhan. Saya nanti cari dana, saya bantu para janda-janda dan anak yatim. Itu loh, saudara-saudara. Jadi kenapa mesti malu? Kecuali kalau kita ngamen karena kita tidak bisa makan untuk makan kita. Lah ini mempermalukan nama Tuhan. Anak Tuhan kok begitu. Padahal anak Tuhan tidak pernah berkekurangan. Tidak pernah dilihatnya anak-anak cucu Tuhan meminta-minta roti. Amin. Jadi saudara-saudara, jadi mari ya. Ini yang menjadikan saya contoh begini karena sudah saya alami sendiri, saudara-saudara. Saya mulai dulu, saya pelayanan mulai dari 0. Tapi saya punya talenta. Saya suka MC. Saya kalau ada orang kematian di rumah duka, diundang suruh nyanyi, yo nyanyi saja. Ya toh. Kalau dikasih uang, yo mau saja, enggak dikasih, ya enggak apa-apa. Memang bukan tujuannya itu. Itu saudara-saudara. Maaf saudara, saya juga punya biografi yang ya untuk boleh menyaksikan bagaimana cinta Tuhan. Saya waktu menikahkan anak saya yang pertama, saya enggak punya uang, saudara-saudara. Ya. Enggak punya uang saya itu. Kemudian saudara tahu saya hanya memberi, kalau di Surabaya dulu saya lama tinggal itu, istilahnya ada pesta makan meja, round table. Kalau orang China bilang jatuh, ya saya pesan 10 meja, saya kasih DP 1 meja, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu baik luar biasa. Sehingga saudara-saudara, begitu selesai pesta, itu amplop dibuka, bisa bayar. Bayangin saudara, kalau bukan Tuhan tidak bisa. Itulah saudara-saudara. Makanya apa yang saya lakukan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk saya. Dalam usia 75, masih ngeluyur kemana-mana. Anda bayangkan saya naik motor ya, sampai Tegal, sampai Pekalongan, Cirebon. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Belum lagi saya memimpin acara halal bihalal, acara Islam. Klub eksekutif yang datang Menteri Jenderal DPR. Saya jadi MC, kan nggak masuk akal lah, saudara. Kalau bukan Tuhan nggak bisa, saudara-saudara. Kita memberi segala sesuatu dengan ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita. Dan kalau kita memberi orang, dia terima baik, puji Tuhan. Nggak terima baik, ya tetap puji Tuhan.
Prinsipnya kita menabur itu dengan ketulusan dan keikhlasan kita. Mau membantu, menolong, menasihati, membawa ke dokter. Tadi saya juga baru mengantarkan orang yang jauh lebih muda dari saya, 63, kena stroke. Saya bawa. Yang paling ada kursi roda ya, saya yang dorong. Yang didorong muda, yang dorong itu tua coba. Kalau bukan Tuhan. Saya syukuri saudara-saudara. Oleh sebab itu himbauan saya dan firman Tuhan. Mari. Jangan apa kata orang Batak ya. Maaf orang Batak. Itu ada istilah yang saya hafal sampai sekarang itu. Holit. Betul ya, holit. Pelit. Ya. Jangan lagi juga ada orang Chinese berkata pepatah orang Chinese. Mau pupak. Bulu selembar aja enggak mau ngasih. Itu menunjukkan bahwa orang itu sama sekali tidak punya hati, rasa syukur, rasa yang memiliki untuk memberi. Untuk memberi ada 3 hal, 3A. 1, attention. 2, acceptance, appreciation. Yang pertama itu, kita itu perhatian itu memberikan perhatian dulu. Dan kalau kita mau memberi kepada siapa saja, jangan menunggu. Ingat kata-kata saya, Jain. Jangan menunggu kalau orang minta. Kita harus mencari. Saya punya apa? Harus saya persembahkan untuk Tuhan. Lewat gereja, rumah tangga, tetangga, masyarakat di sekeliling kita. Itu perhatian kita. Memperhatikan orang itu sudah memberi perhatian. Itu sudah langkah yang pertama. Kemudian acceptance, menerima. Memberi tidak boleh memilih dan memilah. Siapapun yang kita datang kepada kita, wah ini karena kita sama-sama orang Kristen kita beri, itu bukan orang Kristen, kita tidak usah beri, tidak bisa. Di hadapan Tuhan sama, saudara-saudara. Makanya saya kasih tahu, acceptance itu juga penting. Menerima kondisi seseorang yang kita bantu apa adanya. Ras, suku, gender, apa saja pendidikan. Jangan pernah memilih dan menerima. Nah, yang ketiga, appreciation, menghargai orang yang kita tolong. Karena begitu saudara menghargai orang, berarti saudara juga menghargai diri saudara sendiri, saudara. Ya, saudara-saudara, nah ini saudara harus mulai memahami. Mulai hari ini, memberi itu tulus, ikhlas. Dan memberi itu kita ini dipercaya Tuhan. Ketiga, mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan caranya, jangan menunggu. Kalau kita punya talenta, misalnya apa saja. Talenta saya nyanyi. Memang saya penyanyi top. Ya, apa saya pengkhotbah top seperti Gabriel Moindong atau siapa saja, ya, yang Erastus, yang hebat-hebat. Kan siapa saya? Saya ini orang tua. Siapa yang tahu saya? Tidak usah kita menunggu. Mau memberi itu langsung kita cari dengan segala kemampuan talenta yang kita punya. Apalagi yang punya uang, ya, kita cari orang yang miskin, bagi-bagi, nggak usah disuruh. Ya, di gereja mau melayani, ya, kita punya talenta apa misalnya, bisa nyanyi jadi worship leader, langsung bilang sama ibu gembala, bapak gembala, saya boleh melayani. Itu loh maksudnya firman Tuhan. Memberi itu syaratnya tidak menunggu, tetapi mencari. Itu tingkatan yang lain. Banyak orang jadi safety player, safety life, hidupnya yang mapan-mapan aja. Nggak ada orang yang minta, ya gua santai-santai aja. Tapi kalau gua diminta, gua mesti beri. No, saya bilang. Itu langkah yang kedua. Langkah yang pertama, cari. Nggak gampang, saudara-saudara. Bayangin, saudara, saya nyanyi di warung-warung, loh, saudara. Warung kecil, orang jualan soto. Saya nyanyi, bawa speaker aktif saya. Tapi memang itulah, Gusti Tuhan itu memberi kepada kita talenta itu pasti ada tujuan dan maksudnya. Ya, jadi mulai sekarang kita kembangkan. Orang memberi juga tidak gampang. Saya waktu di Alam Sutra, bagi yang tahu Alam Sutra itu ada McDonald. Saya nyanyi toh, sleigh bell ring, are you listening? In the land, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in the winter wonderland.
Saya bagi itu tisu basah, masker. Yang mau ya diterima, enggak mau ya sudah. Dia enggak mau, saya yang gua pikirin. Ya toh, saya tinggal aja. Terbukti banyak yang mau daripada yang tidak mau. Enggak gampang, saudara. Situasi hari ini secara politis kita ini minoritas, dianggap apa? Kalau kita enggak berani bergerak keluar, menunjukkan identitas kita. Ada satu hal yang paling mendasar. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus pasti berani bersaksi. Enggak gampang, saudara. Ya, kadang-kadang di restoran aja, kadang-kadang kalau doa saja, ya enggak pakai yang aneh-aneh, doa dalam hati, silent prayer, karena itu di situ banyak orang yang pakai itu jilbab, pakai apa? Enggak, saudara. Kita harus berani menampakkan identitas kita, bukan kita pamer ya, bukan kita pamer ya, sesuai dengan konteks sesuainya. Ya, toh? Ya itu saudara-saudara. Mari, punyalah hati yang memberi. Karena itu bisa membahagiakan kita, itu membahagiakan hati Tuhan. Kalau saudara kan dikatakan dalam Matius 25 ayat yang ke-25, 28 terutama mungkin 30, ya. Punya talenta 1 dikasih, enggak diapa-apain, marahlah tuannya. Apalagi Tuhan kita. Dalam arti kan, lu dipercaya sama gua, lu kok nggak mau dipercaya, udah gua ambil talentanya. Memang kita senang. Maaf saya bicara begini, saudara-saudara. Bukan saya pamer, tapi kan saya memang punya pengalaman. Dan kedua, saya bisa ngomong karena memang, maaf saja, saya mungkin agak sedikit lebih tua dari saudara-saudara. Ada yang kemarin saya ajak ngamen malu, ya sudah lah, lu nggak mau ngapain, gua pusing. Saya ini sekarang sedang merencanakan, ngamen itu saya bawa kotak uang, saya kumpulkan, nanti saya bagi untuk para janda-janda dan anak yatim, saudara-saudara. Hidup saya 75, kalau orang bilang, sudah antri di pintu surga, saudara-saudara. Kalau yang muda-muda, ya saya tidak bisa menyalahkan. Yang penting memberi, dan memberi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita jangan menerima. Orang yang suka menerima itu sudah bisa bayangin. Tangannya begini itu apa, saudara? Ayo, saya tidak mengatakan saudara pasti ngerti toh. Ya toh? Tapi kalau saudara memberi, wah, kita ini orang yang berkecukupan dilimpahi oleh Tuhan. Bagi, memberi. Ya toh? Tapi kalau meminta, menerima, wah, saudara. Ya, orang Jakarta bilang, kasihan deh lu. Ya, baik. Saya tidak akan memperpanjang karena memang saya rasa semua sudah pada mengerti. Semua sudah bisa memberi, ya. Jadi mari kita lakukan ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, ya. Dan sebelumnya saya akan menceritakan sebuah kisah bagaimana pengorbanan seorang dengan judulnya, ya. Judul ilustrasi saya itu judulnya, orang yang menyelamatkan saya adalah orang yang paling aku benci. Judulnya kan menarik. Orang yang menyelamatkan aku adalah orang yang paling aku benci. Ya, saudara-saudara. Di satu perang dunia kedua, ya, itu banyak tentara Inggris yang ditahan, ya, oleh tentara Nazi, saudara-saudara. Dan mereka ada 1.000 orang kurang lebih tentara Inggris itu. Mereka di sana dianiaya, ya, disiksa, diperlakukan seperti binatang, saudara-saudara. Namanya juga korban, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang mati, banyak yang dibuang, asal dibuang, ya. Satu hari dari pihak Nazi mengumumkan untuk mencari satu orang saja yang bisa mau membawa truk untuk mengangkat orang-orang bekas tawanan itu. Saudara-saudara, tidak ada yang mau karena mereka benci. Sebagai tawanan diperlakukan seperti binatang, mereka benci. Tapi ada satu orang yang berani, namanya Rodik. Saya siap. Teman-temannya kaget ini.
ini orang Inggris, ini satu, ini tentara. Karena dulu memang dia tentara, sopir di Angkatan Darat, saudara. Langsung dia diterima, ya, dan dia juga terbawa jadi kasar, saudara-saudara. Dia memperlakukan teman-temannya sebangsanya yang ditawan itu juga seperti binatang. Ya, dia juga membantu melemparkan orang-orang yang setengah mati ke dalam truk-truk itu, saudara-saudara. Semua tentara Inggris benci sama dia. Dikatakan ini 100% ini orang ini pengkhianat bangsa. Mereka dendam semuanya orang sama Roddick, ya, orang Inggris yang jadi sopir. Wah, kejamnya sama. Jadi dia memperlakukan itu persis, dia niru dengan gayanya orang Nazi Jerman yang menyakiti orang tentara-tentara Inggris yang ditawan itu, saudara. Singkat cerita, beberapa waktu, ya, teman-temannya pada marah dan dendam. Dia kalau lengah dari orang Jerman, dia dianiaya, dipukuli oleh teman-temannya sendiri. Dikatakan pengkhianat bangsa. Dan itu sering dilakukan, saudara-saudara. Tapi tentara daripada Nazi Jerman akhirnya mempercayai Roddick untuk keluar masuk kamp konsentrasi tahanan itu sudah tidak dikawal. Karena dia percaya bahwa Roddick bisa dipercaya. Saudara-saudara, singkat cerita, dia kalau pergi keluar balik, satu hari lengah, akhirnya si Roddick dibunuh sendiri oleh kawan-kawannya dari Inggris yang dendam dan benci atas perlakuan Roddick kepada sesama orang Inggris, saudara-saudara. Itu masa berlalu, sudah sekian lamanya, dan kisah 60 tahun kemudian, ada sebuah koran dalam edisi tertentu, di situ ada tulisan, orang yang menyelamatkan aku adalah orang yang paling aku benci, saudara-saudara. Lama-lama banyak yang tertarik, saudara-saudara. Siapa yang dimaksud itu? Ada 12 veteran yang membaca itu, mereka berkumpul. Ternyata yang dibenci adalah Roddick, tapi Roddick adalah mereka yang menyelamatkan. Karena kalau ada di antara mereka, waktu dibawa keluar dari kamp belum mati, itu diberdirikan, didudukkan di bawah pohon besar, dikasih roti, dan dikasih air minum, saudara-saudara. Ditinggal dia balik. Dia cuma berpesan kepada temannya yang sekarat dan ternyata masih hidup. Nanti kalau kamu masih bisa hidup, jangan lupa datang di pohon besar ini. Tempat kamu aku dudukkan. Ingat pohon ini ya. Saudara-saudara, itu menyebar berita itu. Ada 12 tentara veteran. Mereka berkumpul sepakat untuk menuju tempat pohon besar itu, saudara-saudara. Dan saudara-saudara tahu, mereka datang ke situ, memeluk pohon itu, menangis. Bagaimana dia diselamatkan oleh Roddick di situ. Dan ternyata di pohon itu ada lubang, di situ ada catatan diare agenda yang sudah lusuh. Di situ bagaimana menceritakan, aku memang sengaja berbuat demikian, tapi aku tidak akan pernah membuka kepada saudaraku orang Inggris bahwa aku bermaksud menolong, ya, sebab tujuanku memang supaya aku bisa keluar masuk kamp dan menolong. Jadi yang cerita itu juga temannya yang 12 orang veteran cerita, saya ini dulu hampir mati, ditaruh, saya dikasih minum sama roti sama Roddick. Saudara-saudara, pengorbanan sama seperti Tuhan Yesus dihina, dimaki, diludahi, disalibkan, saudara-saudara. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah bercerita kalau dia itu menyelamatkan isi dunia saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Kalau saudara memberi, menolong orang apa saja, kalau kita tidak mendapatkan satu balasan yang baik, tetap bisa bersyukur. Punyalah prinsip, kalau lu baik, gua baik. Tapi kalau lu tidak baik, gua tetap baik. Bisa enggak itu saudara miliki, punya prinsip? Jangan punya akar kepahitan. Tapi mari kita, sama seperti Yesus, aku berbahagia. Tuhan Yesus berbahagia, sekalipun dia memberikan dirinya untuk disalib, dihina, diludahi. Tapi saudara dan saya, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk tetap setia kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya akhiri dengan sebuah lagu, ya, lagu judulnya Mikorason. Mikorason itu judulnya, artinya itu my heart, kekasihku, ya, saudara-saudara. Saudara bisa nanti bisa melihatnya itu di YouTube, ya. Judulnya Mikorason, lagunya Don Moon. Lagu ini bagus. My heart is filled with song of praise. You give me hope. You made a way. How I long to live in your presence around my day. My soul sings, my spirit sounds. With every breath, I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón, mi corazón, kekasihku, my heart. Amazing grace has rescued me. You paid the price, you set me free. I will sing your praises forever, my Savior and King. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón, I will give you glory. Tell the wonder story how you rescued me. I'm the guilty one, but you take a price. Your son, your one and only. No, I stand before you blameless and holy. Hatiku dipenuhi dengan pujian. Tuhan beri saya harapan. Tuhan buat jalan. Sekarang aku rindu untuk hidup di hadirat-Mu untuk semua hari-hariku, Tuhan. My soul sing, my spirit sound. With every breath, I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart, my soul sing, my spirit sound. With every breath, I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón.
Mari kita akhiri dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan percayakan kepada hamba untuk disampaikan pada sore hari ini. Dan kami percaya sekalipun singkat dan sederhana, tapi roh kami menangkapnya dan kami simpan dalam roh hati kami, supaya kami benar menjadi orang punya hati berbahagia, memberi, memberi, dan memberi. Sekalipun kami memberi, ada yang tulus dan baik menerimanya. Ada yang tidak tulus bahkan menyakiti hati kami. Tapi kami rasakan dengan rasa syukur Tuhan. Semua itu untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kau pakai kami semua yang hadir, yang ikut Zoom Tuhan. Atau mereka jemaat yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu-satu namanya. Kami percaya dengan kami hadir pada Zoom ini, kami sudah memberi hati kami, diri kami, untuk kami boleh hidup berkenan kepadamu Tuhan. Itulah tujuan hidup kami, ya Tuhan, di akhir zaman yang semakin sulit ini. Tapi kami hanya memegang Engkau Tuhan, Sang Juru Selamat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurus daripada Zoom meeting ini. Ya Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati. Hidup kami bahagia. Kalau kami sudah diberkati, kami boleh membagi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, berkati sekalian kami yang datang di tempat ini, dan selanjutnya kami serahkan untuk rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sementara izinkan hamba Tuhan untuk melanjutkan tugas-tugas kami yang lain setelah ini, untuk boleh melayani untuk Zoom meeting yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, kabulkanlah yang sesuai dengan kehendak-Mu, karena doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, luar biasa. Wah, Gunawan Cipro ini benar-benar Cilacap Purbolinggo ya. Umur boleh cicap tapi semangatnya jigo ya. Luar biasa. Amin. Ya. Memang terlebih baik memberi daripada menerima. Ini satu firman Tuhan yang mengajarkan kita semua ya, untuk kita bisa melakukan apa yang kita bisa beri buat Tuhan ya, di dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus punya prinsip kita kerja semuanya untuk Tuhan ya. Terlebih lagi saya pegang selalu di Lukas 6 ayat 38 yang mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukurannya kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kalau kita di dalam hal memberi ya, kita harus terus ikhlas ya, dengan pure hati yang murni. Saya sudah berapa kali ikut pelayanan dengan Pak Gunawan Cipro ya, itu banyak yang suka ya, karena dia orangnya happy yeye orang bilang ya, selalu bernyanyi untuk Tuhan ya, sehingga banyak kalau yang ibu-ibu ya, waduh itu happy-nya benar-benar itu ya, sampai ibu-ibu bilang begini sama saya, waduh ini boleh terus kalau melayani boleh Pak Gunawan Chan boleh hadir terus, karena dia orangnya yang benar-benar yang membawa sukacita ya, sukacita dari Tuhan ya. Kita harus mempersembahkan yang terbaik ya, karena selagi masih ada kesempatan, ayo kita lakukan ya. Jadi jangan, maaf kata ya, jangan kita sudah terima dari Tuhan, kita nggak kasih buat pekerjaan Tuhan, itu sangat disayangkan ya. Kita harus memberi, karena itu satu buah kasih Tuhan untuk sesama kita ya. Kita bisa saling tolong menolong ya. Mungkin dalam kesulitan, mungkin dalam hal apapun kita lakukan, harus kita lakukan ya. Jangan tunggu besok ya. Kalau tunggu besok nanti, maaf kata ya, sudah keburu. Ayo
dikatakan kita harus berani menabur. Jangan begini ya, tapi menabur. Lebih lagi buat pekerjaan Tuhan. Orang yang banyak menabur pasti akan menuai. Sedikit menabur, ya sedikit untuk menuai. Ya, Tuhan Yesus berkati luar biasa pelayanan hambanya Bapak Gunawan Chen yang sudah menjadi berkat untuk kita semua. Semua diberkati Tuhan ya. Silakan satu lagu mungkin Pak Nikolas. Siap Pak Nikolas, satu lagu sebelum masuk doa syafaat. Ya, luar biasa. Kita bincang-bincang. Thank you, Pastor Kamingguan. Haleluya. Tuh Pak Gunawan Chen-nya izin lift lagi. Wah, luar biasa. Ya nggak Ada apa-apa. pelayanan Karena lagi saya, ada beliau acara lagi lagi. muda. Ya, Tuhan berkati. Kelihatannya makin tahun makin muda aja Pak Gunawan, luar biasa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, mungkin masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sarat menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkan. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Baik, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan berkati. Ya, silakan Bu Messi. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini kami dikasih kesempatan lagi, sekali lagi Tuhan, kepada Tuhan untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami harus memberi. Tuhan sudah memberikan kami talenta, dan biar talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami mau pergunakan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami percaya waktu kami memberi, kami tidak akan kekurangan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami memberi Tuhan, berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan curahkan, dan Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami bisa memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pak Gunawan Tuhan, dalam usianya yang sudah lanjut Tuhan, pakai dia Tuhan, dimanapun Tuhan utus dia, Tuhan menyertai, melindungi, berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya Tuhan melalui kehidupannya Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan ya Tuhan, jauhkan dari segala virus, bakteri, dari maut, dari kecelakaan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan Bapa,
Gunawan boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Berkati kedua anaknya Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Dimanapun Tuhan Gunawan berada, Tuhan memberkati Tuhan. Dan biar tanda-tanda heran menyertai pelayanannya. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Pada sore ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Komingguan Tuhan sebagai gembala FM di tempat ini. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan tempatkan Pak Tuhan Yesus gembala kami di tempat ini, tapi Tuhan punya maksud yang indah untuk kami lebih lagi Tuhan dibawa untuk lebih mengenal Engkau, lebih lagi setia mencari Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena kami ada di FM ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan satu kebetulan kami ada Tuhan, tapi Tuhan sudah memilih kami untuk kami ditetapkan Tuhan melayani di tempat ini ya Bapa, dan biar semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati Pak Gonggan Tuhan dengan berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan. Berkati juga pelayanannya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan sudah mencukupkan. Karena kami percaya jerih payahnya dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan setiap hari Tuhan. Dia membuat ibadah Tuhan di Zoom ini. Dan kami percaya apa yang dilakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan akan berkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat Tuhan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh Pak Komingguan, semuanya Tuhan sudah siapkan baginya ya Bapak. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita melimpah. Terima kasih Bapak, memberkati juga Pak Hendra Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, sampai saat ini Pak Hendra boleh ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan itu terus Tuhan berikan kepada Pak Hendra. Dan oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna adanya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Karena Engkau dokter di atas segala dokter. Terima kasih Bapak, memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan damai sejahtera, sukacita. Apa yang menjadi kebutuhan Pak Hendra, Tuhan mencukupkan. Buat anaknya juga Tuhan yang belum punya anak, kami percaya Tuhan firman berkata beranak cucu penuhilah bumi. Kami percaya tahun ini Tuhan ada mujizat Tuhan terjadi ya Bapak buat anaknya Pak Hendra, dan ada sukacita Allah melimpah di dalam rumah tangga Pak Hendra. Terima kasih Bapak, memberkati juga Pak Nikolas, memberkati juga Pak Direkson, memberkati Pak Joni Tuhan. Mereka sudah Tuhan melakukan Tuhan Yesus ibadah melalui Zoom ini, YouTube Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan. Mereka mau memberi Tuhan. Mereka memberi hidup mereka. Mereka memberi tenaga mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan, Tuhan memberkati mereka. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan. Berkati pelayanan, berkati usaha. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berikan terus mereka punya hati untuk terus melayani Engkau ya Bapak. Memberi Tuhan dengan apa yang mereka bisa lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kami yang ada di FM ini Tuhan. Tuhan memberkati kami. Kami tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan mengenal kami Tuhan pribadi demi pribadi. Apa yang kami kerjakan Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam usaha, di dalam apapun Tuhan. Tuhan memberkati kami ya Bapa. Dan kami percaya firman berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Kami sudah mencari Engkau pada sore ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan ibadah kami tidak sia-sia. Tuhan hadir. Karena firman berkata 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Malam ini, sore ini Tuhan hadir ya Bapak. Melalui Zoom ini Tuhan, melalui YouTube Tuhan hadir. Terjadi mujizat-mujizat Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Buat Opung Tuhan, buat Ibu Lydia, buat yang lain-lain ya Tuhan. Tidak sebut nama mereka, Ibu Grace, Tuhan Yesus,
Tuhan Ibu Depari, Tuhan, semua Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita, karena firman berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka, Tuhan, memberkati rumah tangga mereka, memberkati kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan banyak Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Melalui kehidupan kami Tuhan, mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Dan setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Dan hanya Yesus yang dapat membawa mereka dalam kerajaan surga. Karena Engkau yang punya surga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mereka, Tuhan Yesus, melaksanakan setiap pekerjaan mereka Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat dokter-dokter, suster-suster, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan jadikan mereka alat di dalam tangan-Mu. Berikan mereka hikmat-Mu, urapan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien-pasien itu mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Obat-obat yang mereka kasih semuanya Tuhan kuduskan ya Bapa. Dan boleh mereka mengalami kuasa Tuhan juga melalui kehidupan mereka untuk membantu pasien-pasien yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, biar Tuhan memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi Tuhan. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah utus mereka untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Urapi mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat-Mu supaya setiap Tuhan pelayanan mereka ada mujizat-mujizat Tuhan terjadi ya Bapak. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita untuk melayani Engkau. Karena kami percaya kami melayani Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang besar Tuhan. Tuhan Yesus, nyawa-Mu aja Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Apalagi yang lain-lain yang kami butuhkan Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memberkati kami dengan berkat Tuhan. Dan dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami mau salurkan itu untuk orang lain. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan pakai Tuhan ibadah FM ini Tuhan untuk menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan biar semuanya Tuhan apa yang kami lakukan semuanya untuk Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan memakai kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan memilih kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Dan kami mau beri yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa Tuhan kami akan balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain Tuhan kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau Tuhan Yesus lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ya Bapa. Untuk kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Pakai setiap kami yang ada Tuhan Yesus di FM ini Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami tidak mau Tuhan pelayanan kami biasa-biasa saja. Tapi kami mau pelayanan kami Tuhan luar biasa Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi, kuasa jadi dan biar banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan. Kami lakukan semua untuk Engkau ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Karena firman-Mu kata di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan kami akan lakukan perkara yang besar ya Tuhan. Mampu
mampukan kami, tolong kami Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Kalau kami dipakai oleh Engkau, itu semua anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sombongkan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap doa kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya firman berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, Tuhan, kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Untuk hari ini Tuhan, yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, diberkati oleh Tuhan. Kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati segala pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kiranya juga tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas buat bincang-bincang. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih kepada Bapak Gembala. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ibu Messi luar biasa doanya. Dan terutama hari ini Tuhan Yesus yang luar biasa. Amen. Saya percaya di dalam setiap rahmat kasih Tuhan mengenai Bapak Gunawan Chen ini luar biasa. Bahwa setiap orang tinggal sendirian. Maaf kalau Ibu Messi tinggal masih dengan anak atau cucu atau yang lain. Tapi Pak Gunawan ini kami pernah menyenguk tinggalnya sendirian di satu rumah, nggak ada teman. Luar biasa, anaknya di luar negeri dua-duanya. Tapi dengan segala sukacita, ia membawa semua dalam suasana damai sejahtera, ingin melayani. Karena moto hidupnya adalah aku bahagia jika membahagiakan orang lain. Luar biasa ini, ya kan? Maka Pak Gunawan Chen ini adalah seorang hamba Tuhan, tadi dikatakan PDT bukan pendeta, tapi seorang pengamen dalam Tuhan. Nah, kalau pengamen itu selalu bukan hanya disenangi, tapi juga dibenci juga bisa, dihina dan dicemoohkan. Tapi percayalah, anak-anak Tuhan, siapapun yang akan mencemoohkan, siapapun yang membenci, siapapun menghina, sekali-kalinya Tuhan tidak akan pernah berbuat itu seperti orang-orang dunia. Tuhan selalu mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Luar biasa hari ini. Nah, hari ini kelihatannya full ya. 20 orang, ya kan? Belum bersama Yesus dan para malaikat. Bisa 50 hari ini di Zoom ini. Luar biasa itu, ya kan? Ada yang dari Prancis, ada yang dari mana? Ada yang dari si Bolga, ada si Borong-Borong, ya. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pada saya. Hari ini mungkin judul adalah, udah tahu ya judulnya ya, siapa yang memberi akan diberi, ya kan? Maka ini kata-kata yang sangat mudah dan gampang, tapi melakukannya ya Tuhan sulitnya amat-amat. Saya kemarin mau minta uang sama Ibu Messi duit, ya kan, 1 juta, nggak dikabarin sama dia, ya kan?